Saya singkat saja karena masih ada kisah sebelumnya. 25 saya baca, saudara, 26 dan seterusnya. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong, saudara. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan pada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Yerusalem." Katanya, "Biarkan aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak saudara yang terpajang, bukankah aku tahu bahwa engkau telah mendidik pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi ibu-ibu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Setelah itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan makanan yang menyenangkan. Pada hari yang kedua bulan baru itu, dia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati akan Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Marilah, carilah anak-anak panah dan bermakan." Baru saja begitu hari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah kepada budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan dibiarkan." Lalu budak Yonatan mengemas anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah sesuai dengan aturan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin. Saudara, ini kisah Daud dan Yonatan. Ini merupakan final di mana sebelum-sebelumnya Daud itu tarik ulur dia. Ya, ditarik sama Yonatan. Nanti Daud bilang, "Saul ayahmu mau bunuh aku." "Ah, nggak mungkin. Nanti saya ngomong sama ayah saya." Kayak begitu, saudara ya. Jadi Daud kerja lagi sama Saul. Tetapi ini sudah merupakan final. Karena betul pada saat diperiksa sama Yonatan,
ayahnya Saul memang berencana untuk membunuh Daud. Waktu dia bela Daud di hadapan raja, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Saul, maka Yonatan aja mau dibunuh, lah apalagi Daud. Jadi ini sudah merupakan final, sehingga sejak itulah Daud lari terus dari tempat persinggahan ke persembunyian, dari persembunyian ke persembunyian sampai Saul mati, saudara ya. Saudara, ini merupakan hal yang sungguh tragis sebenarnya ya. Tetapi perhatikan baik-baik, ada dua orang cara pandang terhadap Daud. Nah, ini cara pandang dua orang terhadap Daud. Satu bernama Saul, seorang raja, seorang ayah. Tapi anaknya Yonatan, ini cara pandangnya itu beda dengan ayahnya. Dan cara pandang Yonatan ini, saudara, di mana dia menganggap Daud ini adalah orang yang akan menjadi raja, orang yang dipilih Tuhan. Dan saudara tahu bahwa waktu Yonatan memandang Daud, ya, sekalipun sekalipun ayahnya itu ada pengaruh negatif terhadap Daud, tetapi tidak dengan Yonatan. Dan sampai matinya Yonatan itu berkeras untuk membela Daud. Sedangkan Saul mempengaruhi seluruh rakyat, termasuk Abner. Termasuk Abner itu panglima, saudara. Termasuk prajurit Saul, panglima, kemudian rakyat untuk mengejar-ngejar Daud. Waduh, tapi Yonatan gak ikut-ikutan. Nah ini kan satu hal yang sungguh sangat berat buat Yonatan ya. Daud, Yonatan mengasihi Daud, tapi Saul mau membunuh Daud. Dan saudara, Yonatan ini gak mau ikut-ikutan apa yang merupakan pandangan dari Saul ayahnya. Ini persis seperti apa yang terjadi saat Tuhan bilang kepada seorang yang bernama Petrus. Saudara ya, ini luar biasa. Kita baca di dalam Matius 16. Ini persis ya, saudara ya, apa yang Tuhan bilang terhadap Petrus di dalam Matius 16. Kita akan membaca, saudara, ayat, sebentar saya akan perhatikan baik-baik, kita akan melihat ini karena ini merupakan hal yang luar biasa. Ungkapan Tuhan kepada Petrus, Matius 16 ayat 13 sampai 17. Lalu Petrus mendapat berkat dari Tuhan gara-gara ungkapannya. Perhatikan ya, Yonatan ini anak, Saul itu ayah. Tapi Yonatan tidak dipengaruhi apa kata ayahnya. Inilah yang diungkapkan juga sama Tuhan terhadap Petrus pada saat Petrus berkata, "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup." Yuk dibaca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ya, dia bertanya kepada murid-muridnya, tetapi waktu dia bertanya kepada murid-muridnya, awalnya itu menurut pandangan orang. Yuk. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, ini kalau saudara lihat berita, selalu ada opini publik yang sekarang kalau disebutnya netizen gitu ya. Entah di TikTok, entah di Instagram, entah di Facebook, ada aja opini. Waktu zaman kita lagi pilih presiden, saudara ya, begitu muncul nama ini, ada opini publik. Lalu opini publik ini mempengaruhi juga sebagian orang. Ada yang tidak terpengaruh, kita bingung, itu mah biarin aja lah. Tapi kalau ini penting banget, saudara. Anak manusia, Yesus, itu menurut opini publik juga, menurut netizen gitu ya. Ada orang yang berkata dan sampai sekarang ini, Yesus itu sama dengan Nabi lah, kira-kira begitu. Yuk dibaca. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Menurut orang,
Yesus itu ya Yohanes kayak Yohanes Pembaptis lah, seorang hamba. Terus Ada juga yang mengatakan Elia. Elia itu nabi. Terus Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. ya, Atau salah seorang dari para nabi. sampai sekarang ini banyak orang berpandangan Yesus hanya sekedar nabi. Itu menurut pandangan orang, saudara. Tetapi yang jawab murid-murid. Jadi murid-murid ini tidak diam saja, dia juga menganalisa. Dia juga mendengar apa kata netizen, kira-kira begitu. Sekarang, yuk. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Nah sekarang menurut kamu ya. Terus Tetapi apa katamu? Siapakah aku? siapakah aku ini? Terus kan Maka jawab Simon Petrus. jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias. engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Nah ini perkataan Tuhan ayat 17. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah saudara ya, diungkapkan sama Tuhan begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Itu artinya apa? Simon anak Yunus. Yunus itu siapanya Simon? Bapaknya. Terus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Terus kan, melainkan Bapakku yang di surga. melainkan Bapakku yang di sorga. Ini Simon saudara tidak dipengaruhi apa kata Yunus bapaknya. Tidak dipengaruhi juga apa kata orang. Mungkin kalau tidak dipengaruhi oleh apa kata orang mungkin gampang ya. Tapi lebih susahnya nih tidak dipengaruhi oleh apa kata keluarga. Berapa banyak jemaat yang karena pengaruh dari orang tuanya sakit hati sama pendetanya, anak-anaknya ngikut. Padahal dia sakit hati, saya mah enggak gitu ya, tapi ngikut. Itu di gereja mana-mana begitu, saudara. Jadi memang nggak punya prinsip. Beda sama Simon, beda sama Yonatan. Boleh Saul menjelekkan Daud, boleh Saul menghina Daud, bahkan silakan Saul ingin merencanakan membunuh Daud, tapi saya tidak. Dan itu melawan arus besar loh saudara. Cuma dia yang membela Daud, bayangin loh. Karena Saul mempengaruhi seluruh orang, pegawai-pegawainya, bahkan Abner panglimanya. Biarpun Abner dalam satu pernyataan yang Daud ngomong, ini orang bener Abner, tetap dalam kasus itu dia tunduk sama atasan. Gak mudah loh saudara ya. Dimana seorang yang bernama Yonatan, cara pandangnya beda dengan yang lain. Biarpun dia cuma sendiri, jadi gak tahu nih saudara gimana. Kadang-kadang kan keluarga demi keluarga, ini kan ada gereja itu kan kelompok keluarga demi keluarga. Dari keluarga itu ada suami istri. Mungkin karena sebuah persoalan, seorang suami nggak suka sama gembala, nggak suka sama pendeta. Pasti sedikit banyak dia pengaruhi istrinya. Dia ngomong. Tetapi bagaimana cara pandang seorang istri? Bagaimana cara pandang seorang anak? Nah itu tergantung nanti bagaimana kehidupannya dengan pribadi firman, saudara ya. Yonatan ini luar biasa. Saudara tahu gak Yonatan ini? Dia pandang Daud itu berbeda dengan cara pandang banyak orang. Cara pandang dia terhadap Daud itu adalah Daud ini akan memimpin kerajaan. Ini dalam satu kisah. Kalau tadi itu kisah di mana akhir dari pertemanan mereka, persahabatan mereka, tetap persahabatannya tetap, hanya dipisahkan oleh jarak. Karena Daud harus bersembunyi dari Saul. Yonatan pun nggak punya kuasa untuk membela Daud di hadapan Saul dan rakyatnya, nggak bisa. Ini sesuatu yang sangat memilukan hati. Tadi yang kita baca, mereka itu bertangis-tangisan sampai mungkin saya tidak tahu ya, lama sekali nangisnya sebenarnya. Sampai Daud akhirnya menahan diri, aduh kelamaan, repot juga ini ya. Karena mereka itu saling mengasihi sahabat, saudara ya.
nggak main-main ini. Nah, dalam pelarian Daud, persembunyian Daud, di tengah-tengah Daud sedang dikepung dan terhimpit, udah hopeless Daud ini. Yonatan tiba-tiba secara tersembunyi dari Saul dan dari prajuritnya, tentaranya, gimana caranya? Saya juga nggak ngerti, saudara. Tiba-tiba dia pergi menghadap Daud, dia pergi sendiri, menguatkan hati Daud. Inilah perkataannya. Ini luar biasa, cara pandang Yonatan ini luar biasa, saudara ya. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Ini di tengah-tengah ini waktunya ke depan lagi, saudara ya. Entah sekian tahun saya tidak tahu. Tapi yang pasti saat itu betul-betul Daud sangat takut sekali. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Bayangkan loh, Daud takut, tetapi ini perkataan Yonatan untuk menguatkan Daud. Yuk dibaca. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Waduh, ngeri banget ya. Saul keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Terus Ketika Daud ada di padang gurun Zif, dan itu peristiwanya ketika Daud ada di padang gurun Zif, terus dikejar-kejar terus nih ya. Perhatikan. maka bersiaplah Yonatan, Iya. Anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Saya tidak tahu gimana cara Yonatan bisa bertemu dengan Daud secara tersembunyi, karena Daud ini sedang sembunyi. Nggak tahu tuh, caranya hebat sekali ya. Betul nggak saudara? Kan dia harus mengelabui bukan cuma Saul, tapi prajurit-prajurit bawahan dia juga ada itu. Karena dia seorang jenderal, dia cuma sendiri loh. Nggak tahu dia alasannya saya mau pergi kemana gitu ya, nggak tahu. Tapi yang pasti terwujud, berhasil dia ketemu dengan Daud. Terus Ia menguatkan kepercayaan Daud ia kepada Allah. menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ini Daud pernah takut juga loh. Ini yang nanti digambarkan seperti singa ini. Ini Daud ini adalah gambaran yang keturunan Yehuda. Suku Yehuda itu seperti singa, dan semua raja-raja dari keturunan Yehuda itu seperti singa, saudara ya. Singa kan binatang yang gak pernah takut, tapi Daud pernah takut loh. Jadi mungkin kita juga dalam keadaan yang ya kadang-kadang merasa takut, tapi puji Tuhan ada sahabatnya. Nah, Yonatan ini loh, waktu dia melihat Daud itu, ini Daud ini adalah seorang hambanya Saul. Daud ini seorang miskin, saudara. Daud ini yang nggak punya apa-apa lah dibanding dengan Yonatan dan Saul. Wah, ya jaya Yonatan dong. Mari. Dan berkata kepadanya, Tapi hebatnya Yonatan, dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dengan perkataan ini. janganlah takut, Janganlah takut. sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Hebat loh ini cara menguatkannya. Tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Terus Engkau akan menjadi raja atas Israel. bayangin loh. Saudara ya, ini anak ini mengkhianati orang tua. Ini kasusnya kayak begini kan, anak mengkhianati orang tua. Ini kan Daud ini pemberontak, dianggapnya sama Israel. Tapi Yonatan bilang, engkau akan menjadi raja atas Israel. Terus Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Terus Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. perhatikan. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Ya, Dan Daud tinggal di Koresa. Ya. Yonatan pulang ke rumahnya. iya saudara. Jadi diperhatikan ya, sesuatu yang dibuat oleh Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dia punya pandangan yang hebat, luar biasa. Engkau akan jadi raja. Aku orang kedua. Ayahku tahu itu. Dari rasa takut Daud dengan perkataan dari sahabatnya Yonatan, kuat dia. Saudara, memang Tuhan buat luar biasa ya. Seandainya sahabatnya cuma sekedar prajurit biasa, mungkin Daud nggak sekuat yang dialami saat itu, saudara. Betul nggak? Prajurit Saul ya, gitulah ya. Cuma prajurit biasa gitu. Iya.
Ini Yonatan loh. Anak raja loh, pangeran. Makanya cara pandang seorang anak raja. Nah, kita ini kan selalu disebut anak raja. Hati-hati, jangan sok-sok anak raja lalu cara pandangnya keliru kayak Saul, ambles. Jangan sok-sok saya anak raja. Biarpun diungkapkan anak raja, memang itu kisah nyata. Memang kita ini anak raja. Tapi jangan jadi sok pandangannya kayak Saul. Saul itu raja yang dapat anugerah. Awal-awalnya Saul berkata, apa iya Tuhan pilih saya? Udah rendah hati banget ya. Saya ini orang yang terhina, kaum yang terhina, dari kaum yang kecil, dari suku yang kecil dan kaum yang terhina. Tahu nggak saudara, waktu mau dipilih pun dia sembunyi, minder banget tuh orang. Padahal waktu dia berdiri lebih tinggi sebau dari semua pemuda di saat itu. Paling tinggi, ganteng lagi, orang kaya lagi. Tapi minder, saudara ya. Begitu dapat kedudukan, minder jadi keder. Oh ya. Makanya kalau orang minder tidak diselesaikan mindernya, jadi over deh. Hati-hati dengan minder. Wah, saya nggak bisa apa-apa, segala macam nggak bisa apa. Tapi mau diperhatikan, hati-hati, saudara. Itu bisa jadi over. Kita mesti selesaikan diri kita. Itu orang minder itu tidak terima dirinya, tidak menerima dirinya, tidak memaafkan dirinya. Itu minder, jadi minder dia. Tidak mengakui dirinya apa adanya, minder dia. Nah, itu nanti jadi keder. Udah keder, nanti jadi over. Nah, begitu kan. Saudara perhatikan nih baik-baik. Jadi dua orang ini, Saul dan Yonatan, ini adalah anak raja, ini atau raja, saudara. Dan cara pandangnya ini loh, Saul tidak mau mengakui bahwa dia sudah ditolak. Harusnya dia serahkan sama Daud harusnya. Kalau dia berbesar hati, dia ditolak kok. Kita lihat ini, keberadaan dua orang ini kebetulan mereka DNA-nya sama. Saul ini, Yonatan ini dari benih Saul. Biasanya kan kalau benih nanti turun karakter, watak segala macamnya. Bapaknya keras, pasti anaknya juga keras tuh. Gitu kan? Enggak loh. Ini Yonatan ini hebat ya. Saya waktu merenung-renungi kayak hebat sekali cara pandangnya dia ya. Dia berkata, Daud, engkau akan jadi raja. Betul nggak Daud jadi raja? Betul. Bagaimana kerajaan Daud? Ini dia, saudara ya. Sampai kemudian Daud ini kerajaannya. Jadi saat Tuhan menegakkan kerajaannya di bumi, dia sebelum sekarang ini, saudara, kerajaannya di bumi ini telah ditegakkan di zaman Israel, di mana Saul adalah raja pertama. Dan kemudian karena raja pertama gagal, Tuhan pilih Daud. Saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi dari sini kita lihat, biasanya yang namanya ayah menurunkan watak ke anak, tapi tidak dengan Yonatan. Dia punya cara pandang yang luar biasa. Dan cara pandangnya waktu dia bilang gini, kamu akan jadi raja, itu adalah sepakat dengan Tuhan. Karena nggak taunya kerajaan Daud di bumi ini, saudara, itu menjadi prototipe, menjadi contoh buat Yesus yang kemudian tunas Daud. Dengan bangga dia berkata begini juga, aku adalah tunas Daud. Wih, luar biasa. Nah, ini berarti sepakat nih dengan Yesus, saudara ya. Kita baca ya. Kita baca, saudara ya.
Ini luar biasa. Kita sudah tahu, tetapi kita baca ada hal yang sungguh luar biasa. Yesus ini disebut tunas Daud dan terus menang. Wahyu 5 ayat 5 yang tadi saya bilang, dia ini adalah pribadi yang digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Tidak selesai di situ, tunas Daud. Tidak selesai di situ, telah menang. Wahyu 5 ayat 5. Wow. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ya. Janganlah engkau menangis. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Nah, ini Yesus, dia digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Tapi tidak begitu saja, ada koma terus. Yaitu tunas Daud. Yaitu tunas Daud. Terus telah menang terus. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh mutiara itu. Wahyu 22 ayat 16. Wah, ini singa suku Yehuda, ini gambaran dari seekor binatang yang gagah perkasa. Tetapi tidak sekedar itu saja. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus. Wah, ini Yesus pribadi ngomong. Dia nunjuk dirinya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. perhatikan. Bagi jemaat-jemaat. Perhatikan. Aku adalah tunas. Aku, Yesus, adalah tunas. Yaitu keturunan Daud. Yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Yonatan lihat ini nih. Tandangan Yonatan. Engkau jadi raja. Ada pasukan Daud cuma 600. Itu yang ikut Daud ya, 600. Dikejar-kejar sama Saul. Wah, bayangin ya kalau terjadi pertempuran, matilah Daud. Tapi Yonatan begitu yakin loh. Engkau jadi raja, aku nomor 2. Nah saudara, bagaimana cara pandang kita ini loh terhadap orang yang dipakai sama Tuhan itu, saudara ya. Ini Daud ini dipakai sama Tuhan. Tapi intinya nanti Daud itu saat dipandang oleh Yonatan itu adalah orang yang hina. Kenapa? Karena dihina sama Saul. Iya kan? Kita baca nih. Kita baca. Ini perhatikan dulu nih ya. Nanti kita lihat nih. 1 Samuel 20 ayat 34. Tadi kita sudah baca, saya mau tegaskan di sini. Yonatan ini marah sama Saul. Kenapa? Yuk dibaca 1 Samuel 20 ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan Yonatan bangkit meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Terus pada hari yang kedua bulan baru itu, dia tidak makan apa-apa. bahkan dia tidak mau makan apa-apa. Dia berontak sama bapaknya. Terus Sebab dia bersusah hati. sebab karena Daud. ia bersusah hati karena Daud. Kenapa? Sebab ayahnya telah menghina Daud. Ayahnya telah menghina Daud. Tetapi Yonatan memandang Daud bukan orang hina. Tapi ayahnya dalam kerajaan itu menghina Daud. Nah ini nih saudara ya, memang saat itu Daud belum cemerlang, belum jadi bintang yang gilang gemilang. Siapa yang nyangka tiba-tiba dia menjadi bintang yang gilang gemilang? Siapa yang nyangka tiba-tiba Yesus dari tunas Daud? Siapa yang nyangka tiba-tiba Yesus dengan begitu bangga berkata, aku tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wow. Itu yang dilihat oleh Yonatan. Cara pandang terhadap orang yang sedang dihinakan. Nah, makanya ada satu peristiwa. Ini di hari akhir. Kita ini kan digambarkan sebagai binatang penggembalaan. Kita mengenal Yesus sebagai gembala agung. Kita juga mengenal Yesus, dia gembala dan raja. Jadi Yesus itu raja yang adalah gembala.
bukan raja kayak dunia. Sebab raja dunia itu pakai tangan besi, saudara ya. Itu raja dunia. Semua kerajaan di dunia itu begitu semua, pakai tangan besi. Kita main catur aja, kalau kita rajanya terdesak, kita korbankan pion. Beda sama Yesus. Waktu Yesus ditanya, aku mencari orang Nazaret. Waktu Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Aku ini. Biarkan murid-muridku. Jadi Yesus itu membela murid-murid. Dia rela berkorban demi murid-murid. Bukan hanya itu, dia rela berkorban demi kita yang dicintai, demi domba-domba yang cintai. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya buat domba-domba. Gak ada raja kayak begitu, saudara. Jadi Yesus itu adalah raja yang adalah gembala. Itu beda. Amin, saudara. Kita bersyukur loh, pemimpin kita sebagai gembala agung yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Dia pasang badan buat kita. Saudara perhatikan baik-baik ya. Yonatan itu gak nyadari, dia juga gak nyangka mungkin. Dia cuma sekedar pada Daud ini, biarpun dihina sama bapaknya, bahkan seluruh Israel menghina Daud, ya karena aturan dari bapaknya ya. Gak ada yang bela tuh, cuma Yonatan yang bela. Pandangannya gak taunya, jauh ke depan ya. Dia gak nyangka lah kira-kira begitu. Tiba-tiba Yesus ini berasal dari keturunan Daud. Yesus ini bangga, aku Yesus, tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ungkapan Yonatan cuma sekedar gini, engkau pasti jadi raja. Ya cuma jadi kerajaan Daud aja begitu kan. Selesai di kematian Daud, selesai kemungkinan Yonatan begitu saja. Karena ini sedang rebut kerajaan. Saul ingin Yonatan jadi raja, tapi Yonatan punya pandangan Daud yang jadi raja. Hebat, saudara. Dan dia bela Daud mati-matian loh, dia bela Daud. Saudara, gak taunya ada sebuah peristiwa tadi, ini kerajaan Tuhan. Waktu dia memeriksa penggembalaannya, gak taunya ada yang kambing, yang domba sejati juga ada, tapi nggak taunya di tengah-tengah penggembalaannya ada yang kambing-kambing. Dipisahkanlah antara domba dan kambing, biarpun suaranya sama, tapi raja dan gembala itu tahu. Nah, kenapa ini dikelompokkan jadi kambing? Kenapa yang lain dikelompokkan jadi domba? Perbedaannya cuma satu loh. Cara perhatian mereka. Kita baca ya. Ini nanti kerajaan Tuhan yang terakhir, dia prinsip kerajaannya nggak taunya nggak seperti prinsip kerajaan dunia lainnya, saudara. Prinsip kerajaan dari kerajaan surga, kerajaan Tuhan, di mana dia sebagai raja dan gembala, ini sama dengan prinsip yang dan sama dengan pandangan dari Yonatan. Mereka juga bingung, saudara ya. Sebab Tuhan bilang begini, Matius 25:31. Matius 25:31. Dimulai, yuk. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan terus. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ini sudah kemuliaan kerajaan nih, saudara ya. Ini nggak main-main ini. Terus. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Dan dia ada di tahta kemuliaannya. Teruskan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Terus. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Iya. Sama seperti gembala memisahkan. Ini final. Ini final. Jadi artinya kalau kedapatan kita kambing, nggak ada kesempatan lagi untuk berubah. Hari ini belum final. Kalau kita nanti dianggap sebagai kambing, kita bisa berubah jadi domba. Ini belum final persoalannya. Kalau itu nanti udah final.
Hari ini disampaikan supaya kita memahami. Yuk dibaca. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan. Domba di sebelah kanan. Dan kambing-kambing di sebelah kiri. Kambing-kambing di sebelah kiri. Nah, ini pengembalaan yang kedua binatang ini, binatang pengembalaan. Kedua binatang ini yang ngerasa pengembalaan. Kedua binatang ini, saudara, suaranya pun sama tadi saya bilang. Terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, ya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, perhatikan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia Oh, dijadikan. haleluya. Terima kerajaan yang telah disediakan. Nah, ini kerajaan Tuhan, ini prinsipnya ini, saudara. Loh, mereka yang sukacita lah. Lalu kemudian Tuhan ungkapkan yang membingungkan ini ya. Yuk. Sebab ketika aku lapar, ketika Yesus lapar, terus kamu memberi aku makan. kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, Kamu memberi aku kamu memberi aku minum. Kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpah. Hina banget nih yang dianggap sama Tuhan. Dan Tuhan selagi dalam keadaan yang kelihatannya kekurangan, lapar, lalu haus, lalu kemudian sebagai orang asing, lalu kemudian terus ketika aku telanjang, terus kamu memberi aku pakaian. lalu Ketika aku sakit, iya, kamu melawat aku. perhatikan, Ketika aku di dalam penjara, iya, kamu mengunjungi aku. perhatikan, Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, iya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, bingung kan? Kapan kami melihat kau lapar, enggak? Terus dan kami memberi engkau makan, lalu kami beri kau makan, terus atau haus, kapan kami melihat kau haus? dan kami memberi engkau minum, Terus bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, kapan kami lihat kau sebagai seorang asing? Terus dan kami memberi engkau tumpangan, perhatikan, atau telanjang, ya, dan kami memberi engkau pakaian, perhatikan. bila manakah kami melihat engkau Kapan sakit, kami lihat kau sakit atau dalam dalam penjara, penjara dan kami mengunjungi dan engkau. kami pun mengunjungi engkau, terus kan? Dan raja itu akan menjawab mereka, Nah, ini jawabannya. aku berkata Aku kepadamu, berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, terus kamu telah melakukannya untuk aku. kamu telah melakukannya untuk aku. Daud itu orang hina. Saul menghina dia. Yonatan melihat orang hina ini, diperhatikan. Itu cara pandang. Susah loh cara pandang itu, saudara. Tadi saya bilang Yonatan itu gak nyangka omongan dia, kamu pasti jadi raja. Betul, Daud jadi raja. Tapi kemudian selanjutnya kerajaan Daud dipakai oleh sebagai prototipe atau sebagai contoh. Dan Tuhan sendiri sampai berkata begini, aku Yesus keturunan Daud. Nggak disangka sama Yonatan bahwa Daud itu menurunkan Yesus, raja segala raja, bintang timur yang gilang gemilang. Saat itu Daud lagi takut. Yonatan, dia seorang pembesar, dia seorang jenderal. Dia tipu-tipu bapaknya mungkin karena itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia gak akan berkata begini, Pak, saya mau ke Daud, mau menguatkan Daud. Gak mungkin, saudara ya, betul gak? Dia pasti cerita bohong. Dia mau ngomong sama siapa? Orang ini orang terpandang kok. Mau pakai apa, saudara ya? Orang dikelilingi oleh, kalau orang jenderal, saudaranya lihat jenderal, pasti ada pengawalnya. Nah, makanya dia bisa semuanya dia tipu. Dia nggak datang sama rombongan, dia sendiri dia. Nah, ini cara pandangnya luar biasa, saudara ya. Ini cara pandang dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu cara pandangnya
siapa yang paling hina dan diperhatikan, itu berbuat bagiku, kata Tuhan. Beda cara pandang dunia. Yang hina lebih ditendang kalau keluar. Gak kayak pendeta-pendeta, jamnya aja buset dah. Itu perhatiin orang hina, itu kok jam dijual sekian ratus juta buat orang-orang miskin. Saudara, pada saat Tuhan bicara tentang Israel mau masuk Kanaan, orang miskin tidak henti-hentinya ada di Kanaan. Supaya orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois. Ya makanya disitulah muncul perpuluhan, itu merampok segala macam. Ya gara-gara kasus-kasusnya para pendeta yang segala fasilitas dinikmati sama dia, khotbahnya kasihi sesamamu manusia. Perhatikan orang-orang. Lo serius saudara ya? Jadi kalau gereja, kalau hamba Tuhan bertaubat tuh, hamba Tuhan yang gede-gede bertaubat saudara ya, kayaknya Kristen ini nggak ada lagi nanti yang aduh kasihan segala macam lalu keluar dari jadi pindah agama kah, murtad kah, nggak ada kalau dipelihara. Kalau semua Kristen ini bersatu hati, para hamba Tuhan, para orang-orang kaya, perhatikan tuh yang susah-susah. Kok masih banyak yang susah. Kemarin saya sharing sama Elizabeth, saya itu lagi ada di daerah umum di kok. Ini kami mau membantu karena dia kerja di bupati. Ya bupatinya sungguh luar biasa untuk berkorban. Itu di Kalimantan, dia di Kalimantan. Masih banyak saudara. Yang ditemuin sama istri saya saja, aduh kasihan kalau gitu. Ya begitulah. Ada orang yang ingin tapi nggak mampu. Saya ingin tapi nggak mampu. Ya. Ada orang yang mampu tapi egois. Dia mah mampu tuh, gereja itu mah mampu tuh, gereja itu mah mampu. Makanya kalau gereja-gereja besar ya, coba hidup prinsip hidupnya kayak kerajaan surga. Ini kan prinsip kerajaan surga, betul nggak? Matius 25 kan prinsip kerajaan surga kan? Betul nggak saudara? Bukan prinsip seorang hamba Tuhan, ini bukan prinsip kita membesar-besarkan. Enggak loh, ini Tuhan sendiri yang bilang loh. Dan Tuhan bicara kepada yang kambing di kiri. Sama, semuanya sama. Kapan kami melihat kau sakit? Kapan kami melihat? Kalau engkau tidak memperhatikan dari saudara yang paling hina, sama juga engkau tidak memperhatikan aku. 45 dan 46. Yuk tadi, ayat tadi. Yuk cepat yuk. Maka ia akan menjawab mereka. Ya. Aku berkata kepadamu. Iya. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina. Yang paling hina ini. Terus. Kamu tidak melakukannya juga. Kamu tidak melakukan juga untuk aku. Teruskan bagi orang-orang ini bagaimana? Kambing. Ini orang-orang. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Terus. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jangan dianggap kemudian diberkati, berhasil dalam pelayanan, tapi pedit begitu ya buat dirinya sendiri, duitnya buat dirinya sendiri. Neraka loh. Lo nggak main-main. Ini adalah satu penyaringan terakhir. Saya ini anak dibaptis air dan roh, disaring-saring terus tuh. Penyaringan terakhirnya nanti ada penghakiman terakhir. Dia nggak benar masuk neraka. Nggak benarnya di mana sih? Mungkin hidupnya dia melakukan kudus, jaga ini, jaga itu, baca kitab suci, lalu doa, puasa, tapi pedih. Ada nggak saudara? Ada. Egois. Ya karena dia cuma baca, nggak mempraktekkan firman. Ngomongnya kasih, tetapi sikapnya
anaknya ini penyaringan terakhir, Tuhan filter, Tuhan cari. Terakhir ketemu yang begini, lewat tuh. Usia pendeta bodoh teuing. Saya majelis bodoh teuing, penatua bodoh teuing. Apalagi jemaat bodoh teuing. Kalau engkau tidak memperhatikan dari orang-orang yang paling hina, maka engkau tidak melakukan juga untuk aku. Masukkan ke neraka. Saudara, makanya cara pandang Yonatan ini hebat loh. Dia sampai bisa memandang Daud sekalipun dianggap hina buat Yonatan. Ini orang ini, Daud ini. Cara pandang dia ya, Daud ini harus terus dibantu. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Yonatan jadi sahabat Daud. Ini pertemuan pertama, saudara ya. Saya sangat kagum ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Saya tidak tahu, yang pasti kalau dilihat dari sini ini pertemuan pertama antara Yonatan sama Daud. Ingat, dalam sebuah pertemuan ada pandangan. Saat itu Daud malah belum apa-apa, ya baru mengalahkan Goliat sih. Baru mengalahkan Goliat, ayat 17 kan mengalahkan Goliat. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Yuk. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Bisa begitu loh. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud terus. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Itu sejak dari awal saja terjadi sebuah pandangan yang bagus banget. Dan ada hal yang luar biasa atas Yonatan terhadap Daud. Dan akhirnya menjadi sahabat. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Teruskan. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumahnya. Teruskan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Persahabatan itu di situ ada ikatan perjanjian persahabatan. Terus. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dia tidak cuma ngomong doang, Yonatan ini. Dia betul-betul mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Terus. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakai. Dia tanggalkan jubah. Dan memberikannya kepada Daud. Apalagi? Juga baju perangnya. Apalagi? Sampai pedangnya. Panahnya. Ikat pinggangnya. Kenapa begitu? Daud ini orang hina, orang miskin, orang gak punya apa-apa. Yonatan, dia berpadu jiwanya sehingga menjadi sahabat Daud. Dia orang kaya, orang yang punya, anak raja, diserahkan semua. Jadi bukan cuma sekedar omong doang. Itu sejak pertemuan awal. Luar biasa ya cara pandang. Aduh, ini mesti tahu loh cara pandang kita loh. Jangan gagal loh saudara ya. Prinsip kerajaan surga, cara pandangnya, perhatikan orang yang paling hina. Daud paling hina, tapi Daud orang miskin, tapi bukan orang miskin yang konyol. Hari-hari ini banyak orang miskin tapi konyol gitu ya. Ini nggak konyol. Daud itu orang miskin tapi polos, hatinya baik, gak dihargai sama Saul, tetap aja. Pendeknya, kalau orang bilang mah blow on kali ya. Kalau pandangan dunia mah blow on, tapi memang betul-betul polos. Waktu saya pikir-pikir ya, jadi saya renungkan tentang Daud, saudara ya. Polos dan lugu gitu ya. Padahal Saul udah sakit hati sama Daud, ditempatkan di tempat yang bahaya. Daud mah polos-polos aja. Gara-gara kepolosannya disertai Tuhan dan dipromosikan. Nah, miskin, hina, tapi hatinya baik. Itu yang penting. Orang seorang yang miskin dan hina kebanyakan banyak sakit hati. Betul?
Betul saudara? Dan sakit hati itu akan muncul pemberontakan. Hidupnya berontak, saudara. Lihat aja disinggung sedikit pun dia marah, berontak. Itu orang miskin dan hina yang nggak bertobat. Apa Daud tak punya perasaan? Dihina bapaknya, dihina Eliab, dihina Samuel, dihina Saul. Apa nggak punya perasaan dia? Punya. Tapi hati Daud memang baik. Dia nggak pernah simpen-simpen sakit hati, akar pahit. Yonatan lihat ini, saudara. Jadi bukan semua orang miskin dan ini yang kita perhatikan. Kalau yang konyol-konyol mah ngapain diperhatikan? Malah dimanfaatkan kita. Nah ini mesti lihat, saudara. Cara pandang Yonatan terhadap Daud. Memang ini orang hina. Makanya diperhatikan sama Yonatan. Gak taunya Daud ini hebat ya, luar biasa ya, dahsyat sekali. Nah saudara, kita lihat nih, bagaimana dari Daud ini saudara dan Yonatan memang terjadi sih konflik. Kalau saudara baca sebelumnya terjadi konflik. Saya ingin mengajak dulu, ya memang waktu Yonatan bilang, kamu akan mendapatkan kerajaan, kamu akan jadi raja. Aku orang keberapa? Kedua. Tapi kisah nyatanya Yonatan mati. Kenapa kok dibuat sama Tuhan begitu ya? Betul, Daud memang sedih ke. Dia memang rindu sekali Yonatan ini orang kedua. Itu kerajaan akan lebih kuat. Ini pemikiran Daud ya. Tapi akhirnya Yonatan mati di peperangan. Kok Tuhan gak tolong sih? Kok Tuhan gak lindungi sih? Tapi seandainya Yonatan hidup, masih ada kesulitan-kesulitan yang dialami. Manusia ada yang awalnya baik, seperti Saul awalnya baik loh, tapi akhirnya hancur. Saudara pikir Yudas itu adalah orang pencuri awalnya? Tidak. Tuhan itu nggak pakai rekayasa, Tuhan itu nggak pakai politik. Kalau dia pilih Yudas, dan di antara 12 murid, Yudas adalah orang yang dipercaya. Kenapa? Jadi bendahara. Tapi akhirnya hancur. Apa saudara pikir Petrus? Wah, Petrus mah gak apa-apa lah nyangkal Tuhan. Itu sama aja dengan Yudas sebenarnya. Sebab dia menyangkal Tuhan dengan berkata, aku bersumpah, aku tidak mengenal Yesus. Aku tidak mengenal dia tunjuk Yesus. Bayangin toh, dia bersumpah. Saudara pikir ada lagi ayat Demas, tadinya baik. Paulus mengakui yang namanya Demas itu. Tapi kemudian dia mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Oh, banyak tercatat orang-orang yang akhirnya juga hancur, murtad, jadi jahat. Nah, Yonatan saudara, di tengah-tengah nilainya tinggi. Sebab kalau dia masih hidup, mungkin dia bisa kuat. Tapi apakah nanti kuat dengan pengaruh Abner? Karena Abner akan memajukan dia jadi raja. Pemberontakan terus terjadi, peperangan saudara terus terjadi. Sebab Abner masih hidup, panglimanya masih hidup, rajanya mati, pangerannya mati, semua pangerannya mati. Kita baca dalam 1 Samuel, 2 Samuel pasal 1 ayat 17. Ini langsung saja sebuah nyanyian. Karena karena Saul dan Yonatan anaknya mati. 2 Samuel 1 ayat 17. Ini nyanyian yang diserukan oleh Daud supaya ditulis dalam kitab orang jujur. Ini gak sembarang ya, kitab orang jujur ini nulisnya hanya hal-hal tertentu, saudara. Nanti kalau saudara pernah baca
ditulis dalam kitab orang jujur. Itu nggak semua ditulis, nggak semua dicatat. Kalau ini salah satunya dicatat, ini sesuatu yang istimewa. Yuk dibaca. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Ya. Dan dia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Dia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Terus itu ada tertulis dalam kitab orang itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Terus kan Kepermayanmu ayat 25. Lompat ayat 25. Betapa gugur para pahlawan Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah di pertempuran. tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukit. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukit. Jadi Daud pada saat ayat-ayat sebelumnya tetap menyebut nama Saul. Betapa gugur para pahlawan. Saul telah mati. Itu padahal yang membunuh Daud. Daud itu sama sekali tidak ada sakit hati ya. Nggak gini loh, syukur Saul mati. Enggak, saudara. Saul telah mati, dia sedih dan nangis. Apalagi Yonatan. Nah ini nih khusus buat Yonatan. Yuk ayat 26. Merasa susah aku karena engkau. Merasa susah aku karena engkau. Saudaraku Yonatan. Saudaraku Yonatan, perhatikan. Engkau sangat ramah kepadaku. Engkau sangat ramah kepadaku. Terus Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Terus Betapa gugur para pahlawan betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata dan perang. musnah senjata-senjata perang. Wih. Nih, saudara ya, Yonatan dianggap sama Daud, cintamu melebihi cinta perempuan. Saudara, jadi laki-laki dan perempuan jatuh cinta, akhirnya jadi suami istri. Tapi ungkapan Yonatan ini, ungkapan Daud ini, Yonatan itu melebihi cintanya dari seorang istri. Daud ada beberapa istri, tapi bicara mengenai cinta, oh kalah sama Yonatan. Cintamu lebih ajaib, cinta yang di atas rata-rata, cinta yang sangat amat luar biasa yang dialami oleh Daud. Di tengah-tengah dia takut, maka Saul terus menjadi penghiburan dan Saul menguatkan Yonatan. Daud, di tengah-tengah Daud takut, Yonatan menjadi penghiburan dan menguatkan terus. Sudah dengar baik? Perhatikan ya, zaman dahulu yang namanya laki-laki itu sering disebut dan semua marga dari laki-laki. Jadi nggak boleh marga dari perempuan, saudara. Termasuk dari Batak, dari Cina, dari Manado, itu marga semua dari laki-laki semua. Jadi begitu ada marga dari perempuan ya keliru, kecuali di luar nikah. Nah, saya namanya Diam Harun Bianto. Diamnya itu dari ibu, saudara. Kalau dari papa, Wianto gitu ya. Jadi harusnya kalau dari papa bukan Diam Harun, Harun Bianto gitu, saudara ya. Tapi karena di luar nikah, zaman dulu di luar nikah sesuai dengan aturan adat atau aturan dari catatan sipil Indonesia, maka namanya dari nama ibu. Nah, kalau Kosileh catatan sipil ya, papa mama ya, namanya jadi Wisileh. Hah? Oh dari mama juga ya sebenarnya ya. Nah, begitu saudara ya. Jadi perhatikan baik-baik. Itu zaman perjanjian lama, saudara. Begitu masuk dalam perjanjian baru, 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Yuk kita baca. Jadi ini yang diungkapkan oleh Paulus dalam hikmatnya. Karena nanti tidak hanya laki-laki saja, wanita ini berperan loh. Jadi bicara mengenai penginjilan, bicara mengenai pelayanan, semuanya. Jadi nggak ada laki-laki saja, tidak. Paulus sudah melakukan pembaharuan dari apa yang disampaikan oleh dia. 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12, cepet ya. Namun demikian, Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan,
Dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Terus Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Jadi dalam perjanjian baru, ucapan Paulus ini menyamakan antara laki-laki dan perempuan, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Terus Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. iya, Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. iya, Dan segala sesuatu dan berasal segala dari Allah. sesuatu baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Allah. Jadi udah nggak ada lagi perbedaan, saudara. Perempuan boleh berkhotbah, boleh memberikan sebuah ajaran dan lain sebagainya, nggak ada perbedaan lagi. Ini ungkapan Paulus, saudara ya. 144.000 orang itu bukan hanya nanti laki-laki saja, ada perempuan di situ, tidak mengapa. Jadi inilah yang harus kita pahami. Ini sudah perjanjian baru. Nah, nanti ungkapannya tentang ini, saudara ya, yang dimaksud oleh Daud tadi, cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Saudara tahu nggak? Yang namanya cinta lebih ajaib dari cinta perempuan, berarti kan ini merupakan suami istri. Kalau perempuan cinta kepada seorang laki-laki jadi suami istri. Perhatikan ya, ini yang sering terjadi. Kalau suami istri itu yang harusnya sahabat mereka, tapi kalau mereka sharing begitu ya, kalau mereka mengeluarkan pendapat, ujung-ujungnya konflik. Betul nggak, saudara? Kalau mengeluarkan pendapat, ujung-ujungnya konflik. Nanti suaminya berkata begini, inilah yang membuat akhirnya menjadi ada jurang pemisah. Aku ini laki-laki suami, kepala istri, dia konflik lah. Emang kepala itu pisah-pisah sama tubuh? Ya kepala ya tubuh, ya tubuh ya kepala. Mau kepala sendiri? Namanya apa kalau kepala sendiri jalan? Kunyang. Kuyang. Itu berarti nama tangannya begitu, Pak. Suami bilang, aku ini kepala rumah tangga. Emang lu bisa sendiri sama gua? Jangan. Jadi rumah tangga kuyang, halus jadi yang kuyang. Jadi ujung-ujungnya konflik. Daud bilang sama Yonatan, cintamu lebih ajaib dari cinta seorang istri. Artinya sekarang ini istri dan laki-laki sama. Artinya apa? Ya istri juga harus punya sikap kayak Yonatan ini loh terhadap Daud. Ajaib cintanya, betul-betul persahabatan yang kuat. Yonatan sama Daud itu kekuatan cinta persahabatan, saudara. Apa ada konflik? Ada konflik. Saudara tahu pada saat saya bilang waktu pas kita baca cerita kisah yang tadi kita baca, itu final. Sebelumnya tarik ulur, itu saja ada konflik. Singkat ceritanya saya mau bicara begini. Saat Daud saat pertama ya, Yonatan bilang, waduh, kamu ini mau dibunuh sama ayahku. Tapi saya mau kasih tahu, karena dia ngomong, Daud harus mati. Dia ngomong dengan pegawainya dan Yonatan. Lalu Yonatan, dia datang sama ayahnya. Dia meyakinkan ayahnya berhasil. Lah kenapa Daud dibunuh? Bukankah dia sudah banyak berjasa kepada kerajaan? Oh, ayahnya sadar tuh. Oh iya. Jadi Daud tidak dibunuh. Dia ngerasa lagi dia. Wah, begitu Yonatan pergi, Daud lagi main kecapi. Masuk lagi roh jahat. Diambil tombak, dibunuh. Mau dibunuh tuh Daud. Untung dia bisa mengelak. Yonatan nggak ada. Jadi saudara, Daud kabur. Untung ada Mikal, diselamatkanlah. Nggak tahu berapa lama kemudian Yonatan datang.
ayahmu mau bunuh aku. Ah, nggak mungkin bunuh kamu, kamu udah bilang sama saya nggak akan bunuh. Ya dia kan nggak ada Yonatan. Itu jadi konflik ya. Nggak mungkin ayahku membunuh kamu. Nanti aku cari tahu perasaan apa yang dibilang ayahku itu pasti dibilang sama aku. Yonatan masih banggakan ayahnya. Semoga nanti kamu disertai Tuhan seperti ayahku dulu disertai Tuhan. Wah, ya kan. Konflik. Tapi luar biasanya Yonatan, biarpun dia seorang yang terhormat dan dia ini nggak bisa juga mengkhianati ayahnya, saudara. Kecuali membunuh Daud saja, dia nggak mau. Tapi dia turut sama ayahnya. Saudara perhatikan baik-baik, dengan keadaan ini terjadi konflik Daud sama Yonatan. Kalau saudara pengen tahu sebelumnya. Tapi akhirnya Yonatan merendahkan diri, tidak egois. Apa yang kau inginkan, aku lakukan. Wah, gitu. Jadi terjadilah di situ satu strategi. Nanti saya periksa perasaan ayahku. Kalau misalnya memang ayahku akan bunuh kamu, aku lemparkan panah. Jauh lagi ke sana lagi ya itu. Itu kode buat Daud sama Yonatan. Tapi awalnya konflik dulu. Konflik terjadi, tetapi tidak semakin membesar karena keduanya tidak egois. Konflik bisa saja terjadi, tapi kalau keduanya egois, konflik semakin terjadi, konflik semakin tajam. Persahabatan itu nggak begitu, saudara, nggak egois. Yonatan khususnya tidak egois. Ya sudah, apa yang kamu buat? Kita baca satu ayat terakhir ya, supaya kita memahami. Ini persahabatan Yonatan sama Daud ini hebat sekali. Makanya tadi disebut cintamu seperti lebih ajaib dari Tuhan. Perhatikan saudara ya. Kita baca 1 Samuel 20 ayat 1 dibaca ya. Ayat 1. Ya waktu Daud lari ke Rama juga dikejar sama Saul. Untung ada Samuel. Lalu Saul kepenuhan kenabian. Jadi dia nggak kepenuhan kenabian. Jadi hatinya dijamah sama Tuhan saat itu. Jadi nggak mau bunuh Daud lagi. Pulang ke rumah. Tapi waktu Daud ada di Nayot dekat Rama, sampai ia kepada Yonatan. Yonatan ada di situ. Yuk dibaca cepat ya. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Iya. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apa yang telah kuperbuat, kata Daud kepada Yonatan. Konflik. Yuk. Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Apa dosaku terhadap ayahmu? Terus. Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Perhatikan. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, Jauhlah yang demikian. Ayahku sudah ngomong kok, nggak akan bunuh kamu. Konflik. Terus. Engkau tidak akan mati dibunuh. Terus. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil. Ayahku itu dengan aku tidak ada yang tersembunyi. Nah itu menurut Yonatan. Konflik lah. Yang satu bilang ayahnya ini tidak tersembunyi, tapi Daud bilang ayahmu ini membunuh aku. Terus. Dengan tidak menyatakannya kepadaku. Iya. Terus. Mengapa ayahku harus menyembunyikannya perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Terus. Tetapi Daud menjawab katanya, Ya. Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Ya. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Ya. Nanti ia bersusah hati. Perhatikan. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Wah, Daud bilang hanya satu langkah jaraknya aku dan maut. Ayat 4, perhatikan. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Nah itu gak ada egois dan persahabatan yang berhasil. Yesus dan kita kadang-kadang terjadi konflik. Bukan Yesusnya yang konflik, kitanya yang konflik, nggak ngerti Tuhan. Kok gini Tuhan? Kita kadang
ngomel, berontak. Doa saya sudah lakukan, puasa sudah saya lakukan, kok gini Tuhan? Nah ini konflik. Yonatan sama Daud persahabatan, ada aja konflik sih ada. Suami terhadap istri konflik, banyak kalau itu. Makanya saya bilang sharing ujung-ujungnya konflik, ujung-ujungnya marah-marah. Karena persahabatan, prinsip persahabatan tidak ada. Apalagi sudah mulai berkata, aku ini suami, kepala istri. Nah udah kacau. Ujung-ujungnya marah. Tapi Yonatan dengan Daud, konflik ada, tapi persahabatannya dipegang. Prinsip persahabatan dipegang. Apa yang kau inginkan, aku lakukan. Sehingga Daud bilang, engkau lebih ajaib, cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Itu cinta persahabatan. Kalau Tuhan sih lebih-lebih lagi ya sama kita. Cinta persahabatan Tuhan sama kita. Oh, kitanya yang banyak konflik. Sebenarnya konfliknya terhadap diri kita sendiri, saudara. Tapi begitulah kehidupan kita ini. Hari ini bagaimana cara pandang kita? Style, gaya anak kerajaan itu kayak Yonatan. Cara pandangnya ikut prinsip kerajaan sorga. Dia memandang bukan orang-orang besar, tapi dia pandang orang hina. Karena nggak taunya disitulah, seperti Daud yang hina dipandang sama dia, nggak taunya dia sepakat sama kerajaan sorga. Disitulah Tuhan bekerja. Disitulah akhirnya, kalau nggak ada Yonatan memang Daud, wah ngeri juga ya. Syukur ada Yonatan. Cara pandang yang baik. Saudara, mari kita sepakat dengan Tuhan. Cara pandangnya, cara pandang kerajaan sorga. Gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan sorga. Perhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang hina. Karena itu tubuh Kristus itu begitu, saudara. Perhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina sebagai tubuh Kristus. Yuk kita datang sama Tuhan. Karena dia kenal cerita kita. Dia tahu siapa kita. Yuk cepat yuk nyanyikan lagi. Haleluya. Kita bersyukur buat anugerah. Bapak engkau mengenalku lebih dari siapa. Haleluya. Bapak engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap berdiriku. Ungkapkanku sempurnakan dari karya yang indah.
Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang hina. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati semua yang hadir. Dan Tuhan tolong untuk anak-anakku Tuhan yang sakit, untuk Koaken, berikan pemulihan secara total segera dan secepatnya, sehingga bisa bersama dengan kami beribadah lagi. Haleluya. Demikian untuk Iing yang kena kanker ganas Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang kurang perhatian padanya. Hari ini kami perhatian lewat doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja seperti yang Kau janjikan Tuhan. Mari Tuhan kerjakan kesembuhan pada Iing dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang di Golden Name Ministry di Jakarta Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, hal-hal mereka Tuhan yang dalam masalah hidup, Tuhan tolong semua. Dalam sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang keras hati Tuhan tolong supaya mereka bisa dikuat, bisa diubah lagi hatinya menjadi hati yang lembut dan mau menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan fasilitator yang menyediakan tempat ibadah, yang menyediakan pastori, diberkati dengan berlimpah-limpah keluarganya dan kaumnya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan kecamatan kami Pegadaian, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia tanah air kami. Baik presiden yang masih ada sekarang ini bekerja, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Serta presiden terpilih, haleluya, Pak Prabowo dan Gibran, yang nanti akan melaksanakan pemerintah, melanjutkan pemerintahan yang ada Tuhan. Diberkati, diberi kekuatan, diberi kesehatan kepada mereka. Demikian para hukum Tuhan, penegak hukum, baik itu KPI, baik itu TNI, Polri, dan 98 Badan Intelijen, serta KPK Tuhan, dan Mahkamah Agung, dan semua yang berkaitan dengan hukum. Mari Tuhan berikan pada hikmat kepada mereka, jujur, takut akan Tuhan, dan keberanian untuk membongkar kasus-kasus besar. Haleluya. Seperti kemudian narkoba, sindikat mafia, serta korupsi-korupsi yang ada di negara Indonesia ini. Haleluya, terorisme dan semuanya Tuhan yang bersalah kepada negara dan sesama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi kalau luput hukum dunia ini, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia. Berkati semua yang hadir dan persembahan yang kami persembahkan Tuhan juga diberkati. Haleluya. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selesai dari semua ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan pada hari-hari ibadah yang sudah berkatakan. Angkat dua tangan, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan sediakan kalian berdua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sejak sekarang sampai 16 Juni